Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Coba nih, selama belajar di rumah kira-kira masih ingat gak sih apa itu pecahan? Oke, kita flashback sebentar ya. Pecahan itu ada yang namanya pembilang, ada yang namanya penyebut. Oke, 2 itu pembilang, 4 itu penyebut. Jangan sampai tertukar nih. Untuk mudahnya, kalian harus ingat pembilang. Pembilang ini ada kata lang. Ingat aja ada burung elang. Elang itu terbangnya di atas. Jadi kalau pembilang itu di atas, kalau penyebut di bawah. Oke, cara mengingatnya adalah ingat aja burung elang, pembilang burung elang itu adanya di atas. Nah, untuk pengoperasiannya atau penjumlahannya dan juga pengurangannya, kalau yang seperti ini insya Allah udah bisa ya, karena ini udah dipelajarin di kelas 3. Udah mulai belajar penjumlahan, pecahan untuk penyebut yang sama. Gampang aja. Jawabannya adalah 5/4. Jadi yang ditambah hanya atasnya aja, yang di bawahnya jangan. Oke. Setelah itu, bagaimana kalau kita menghadapi soal yang seperti ini? 2/4 ditambah 3/6, yaitu dengan penyebut yang berbeda. Nah, untuk mengoperasikan penjumlahan dan juga pengurangan dengan pecahan yang penyebutnya berbeda, maka kita harus mengenal yang namanya KPK. Apa yo KPK? Ini dia KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. K-nya itu kelipatan, P-nya persekutuan, K-nya itu kecil dalam sambungan terkecil. Nah, ini tadi soalnya ya. Jadi ada 5/6 dan juga 2/4. Nah, masih tanda tanya nih. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui KPK dari 6 dan 4. Seperti apa tuh nyari KPK-nya? Bung, apa tuh? Yuk kita lihat keterangan berikut ini. Jadi yang namanya KPK, kelipatan persekutuan terkecil, adalah kelipatan dari angka itu. Maksudnya kelipatan ini yaitu ditambahin angka itu sendiri. 4 ditambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. Begitu terus. Itu namanya kelipatan. Kalau mungkin teman-teman bisa menghafal perkalian, itu adalah hal yang mudah, karena kelipatan itu juga berawal dari perkalian, ya kan? Tuh, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 dan seterusnya. Untuk yang 6 juga 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Nah, kelipatannya kita udah tahu. Tinggal kita cari persekutuan. Persekutuan itu adalah persamaan. Ada yang sama enggak? Kira-kira kita lihat 6 dan 4 ada yang sama gak nih kelipatannya nih? Ada ya. Ada 12 nih sama, dan juga ada 24. Itu sama. Namun yang namanya KPK itu yang terkecil. Berarti yang diambil adalah yang 12. Karena yang namanya KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil, sehingga kita ambil yang paling kecil. KPK 4 dan juga 6 adalah 12. Ini namanya KPK. Nah, setelah kita menemukan KPK, maka kita sudah menentukan bawahnya, yaitu KPK itu difungsikan untuk penyebutnya. Penyebut antara penyebut yang 6 dan juga penyebut 4. Nah, karena beda, kita harus samain penyebutnya dengan menentukan KPK. Maka hasilnya adalah seperti ini.
Penyebutnya tadi kan KPK-nya 12, maka penyebutnya 12. Lalu untuk mengubah 5/6 dijadikan per 12 adalah dengan cara seperti ini. KPK atau penyebut dibagi yang bawah dikali yang atas. KPK atau penyebut dibagi yang bawah dikali yang atas. Langsung aja kita terapin. 12 dibagi 6 dikali 5. Yang ini 12 dibagi 4 dikali 2. Jadi setelah kita menentukan KPK-nya, kita juga harus mengubah yang tadinya 5/6 dijadikan per 12. Yang tadinya 2/4 diubah menjadi per 12. Nah, untuk menentukan atasnya itu 12 ya, KPK tadi, penyebut tadi dibagi bawah dikali atas. Jangan lupa nih, dibagi bawah dikali atas. Kalau misalkan kita masukin ke cerita atau logika, kalian kan pernah tuh minta duit sama mamanya, bagi duit atau ke ayahnya. Kalau bagi tangannya di mana? Di bawah kan? Nah, kalau bagi berarti di bawah, kalau kali di atas. Liatin, KPK atau penyebut dibagi bawah dikali atas. KPK atau penyebut dibagi bawah dikali atas. Maka hasilnya akan 10/12 plus 6/12. 10/12 adalah milik ini. 5/6 diubah jadi 10/12. 2/4 diubah menjadi 6/12. Intinya adalah ketika kita mengoperasikan pecahan yang beda penyebutnya, ini 6 dan 4 kan beda nih, maka kita harus mengubah ini, diubah jadi per 12, ini diubah jadi per 12, diubah dengan penyebut yang mana penyebutnya adalah KPK. Oke, sehingga kalau udah gini udah gampang kan, penyebutnya udah sama nih. Jadi jawabannya adalah 16/12. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. 16/12 ini kan masih terbilang besar dan juga bisa disederhanakan. Caranya adalah dengan cara dibagi 4. Ketika kita menyederhanakan pecahan, nggak boleh tuh yang atas dibagi 4, yang bawah dibagi 2, nggak boleh. Harus sama-sama dibagi 4. Kalau di atas dibagi 4, bawah juga dibagi 4. Kalau di atas dibagi 3, bawah juga dibagi 3. Nah, ini kita bagi 4, maka hasilnya akan menjadi 4/3. 16 dibagi 4 adalah 4, 12 dibagi 4 adalah 3. Oke, hafal nggak nih pembagiannya? Harus hafal ya. Lalu, maka jawabannya adalah 4/3. Ini sudah sangat sederhana ya, karena tidak bisa dibagi lagi. 4 dibagi berapa biar bisa? Dibagi 2, tapi di bawah dibagi 2 tidak bisa. Maka ini sudah sangat sederhana dan sudah menjadi jawaban yang tepat. Gimana kalau misalkan 16 ini dibagi 2 dulu, 12 dibagi 2 dulu? Bisa juga. Nih kita lihat contohnya. 16 kita bagi 2 dulu, 12 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 8/6. Tapi masih bisa dibagi lagi kan? 8 masih bisa dibagi 2, 6 juga masih bisa dibagi 2. Jangan bagi 3. Kalau 3, 8 nggak bisa dibagi 3. Oke, sama-sama dibagi 2, maka hasilnya sama juga 4/3. Intinya kalau kita menyederhanakan pecahan, kita harus membagi dengan pembagian yang sama. Pembilangnya, nih elangnya, pembilang dibagi dengan angka yang sama juga untuk membagi penyebutnya. Itu namanya menyederhanakan. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau mengurangi pecahan dengan penyebut yang berbeda? Bagaimana praktiknya ya? Sebenarnya sama aja. Kalau pengurangan tinggal diubah. Kalau ini kan plus, kita ubah jadi min atau kurang. Nih, sama aja. Cara menentukannya sama juga. Pertama, kita harus mengubah ini
dengan penyebut yang sama, yaitu kita cari KPK-nya 12. Setelah kita cari KPK-nya, maka kita lakukan pembagian bawah lalu dikali atas, bagi bawah kali atas, seperti ini. KPK 12 dibagi bawah lalu dikali atas, KPK-nya 12 dibagi 4 lalu dikali 2, maka jadilah yang ini. Kemudian setelah dijadikan, jangan lupa nih, ini bentuknya udah pengurangan, berarti 10 dikurang 6 sama dengan 4. Kalau penyebutnya sudah sama, enak, tinggal dikurangin aja seperti angka biasa. 10 dikurang 6 sama dengan 4, maka masih bisa disederhanakan, yaitu dibagi 4, jadilah 1/3. Oke, 1/3 mau disederhanain lagi nggak? Nggak bisa dong. Di atas mau dibagi berapa, di bawah dibagi berapa. Ini sudah sangat sederhana. Oke, maka hasil yang tepat bentuk 5/6 dikurang 2/4 sama dengan 1/3. Ada salah satu cara yang mungkin lebih cepat, tapi ini hanya untuk angka-angka yang kecil. Seperti apa? Ini contohnya. Ada 5/6 plus 2/4 sama seperti tadi soalnya ya. Jadi kita perlu hanya dengan teknik mengkalikan, yaitu 5 dikali 4 dari atas kiri dikali bawah kanan, yaitu hasilnya 20. 5 kali 4 20, ditambah 6 dikali 2, yaitu dari bawah kiri dikali dengan atas kanan. Jadi silang, ini kali ini kali ini. 5 kali 4 6 kali 2 secara silang. 6 kali 2 maka hasilnya 12. Dan untuk menentukan bawahnya itu dengan cara mengkalikan 6 kali 4 sama dengan 24. Untuk teknik yang seperti ini memang cepat, namun kendalanya adalah kita akan mendapatkan penyebut yang sangat besar, sehingga kita harus cerdas dalam menyederhanakannya lagi. Makanya cara ini digunakan untuk angka-angka yang kecil. Bayangin dong kalau bawahnya 30, sininya mungkin ada lagi 40-an. Nah, itu juga menjadi suatu penyederhanaan yang lebih rumit. Maka kita dapat menjumlahkannya dan juga hasilnya adalah 32/24. 20 tambah 12 per 24 adalah 32/24. Ya, kalau udah sama nih penyebutnya, sama-sama 24, tinggal jumlahin. 20 tambah 12 sama dengan 32. Nah, karena teknik ini memerlukan penyederhanaan yang baik, maka kita sederhanain langsung nih. Kita bisa langsung dibagi 8, atas bagi 8, bawah bagi 8, sama dengan 4/3. Boleh nggak dibagi 4? Boleh, tapi nanti pasti akan disederhanakan lagi dan disederhanakan lagi. Selanjutnya, bagaimana kalau pengurangan? Pengurangan juga sama, yaitu kita perlu mengkalikan dari atas kiri ke bawah kanan, yaitu 5 kali 4 sama dengan 20 secara silang. Bawah kiri dikali atas kanan, yaitu 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, kemudian untuk penyebutnya, maka dikalikan 6 dikali 4 sama dengan 24. Lalu jangan lupa nih, untuk pengurangan nggak boleh ketuker. Misalkan, pinginnya 6 kali 2 dulu di sini, jadi 12 dikurang 20, maka itu akan menghasilkan jawaban yang salah. Jadi pengurangan itu harus dari sini juga, kiri atas dikali kanan bawah, baru yang kiri bawah kali kanan atas. Setelah itu kita tinggal operasikan. 20 dikurang 12, tentu jawabannya 8. Hasilnya adalah 8/24, tapi masih bisa disederhanakan, yaitu dengan dibagi 8 ya. 8 dibagi 8 jadi 1, 24 dibagi 8 menjadi 3. Ingat, kalau pembagian atas dan bawah harus sama. Itu namanya penyederhanaan.
Oke, nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan pembahasan pecahan campuran. Untuk hari ini mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.